Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jawab salam itu hukumnya wajib. Coba diulang lagi, yang tadi mungkin belum jawab. Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, coba sebentar. Coba suaranya ibu-ibu, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Saya minta waktunya 10 menit. 10 menit sedikit, mudah-mudahan manfaat barokah bisa dijadikan pegangan buat kehidupan kita. Jadikan kita semakin dekat, semakin taat sama Allah. Tapi minta tenang dulu. Tenang dulu sebentar, biar apa yang disampaikan ini mudah difahami, bisa dimengerti dan juga bisa diamalkan. Jadi sedikit ingin saya sampaikan bahwa hari ini luar biasa. Jam segini, jam 10:30, ini orangnya masih seger-seger, masih semangat buat sholawatan, Beb. Tapi mungkin berhubung nanti terkena sama aturan pemerintah, jadi agak dipersingkat ini Habib Syafi'i tadi. Hari ini alhamdulillah hari yang membahagiakan, yaitu hari Walimatul Urus ini tadi, Beb. Walimatul Urus, temanya pernikahan, gosidahnya juga Masya Allah tadi, nasihatnya komplit buat suami, buat istri. Itu sudah dibacakan semua oleh Habib Muhammad Syafi'i Al-Idrus. Akan tetapi sedikit yang ingin saya sampaikan, karena pernikahan ini merupakan tema yang sangat penting. Semua yang hadir di sini adalah orang yang sudah menikah atau insya Allah calon menikah. Bener apa enggak ini? Ada yang nggak pengen nikah nggak di sini? Jadi insya Allah kodratnya manusia semua pasti menginginkan yang namanya pernikahan. Karena memang itu merupakan sebuah kebutuhan dan juga adalah kesempurnaannya manusia, semua seperti itu. Kodratnya memang harus seperti itu agar berlangsungnya rumah tangga. Kemudian banyak sekali hikmah dibalik daripada sebuah pernikahan. Maka dari itu perlu sedikit saya sampaikan rambu-rambu tentang yang namanya pernikahan tersebut. Ini boleh didengarkan juga oleh orang yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, ataupun bagi sebagian adik-adik yang belum nikah. Insya Allah ini nanti dijadikan pegangan, dijadikan pelajaran kalau nanti menikah, biar tahu tata caranya. Jadi nikah itu adalah ibadah yang paling panjang usianya. Insya Allah harapannya nikah satu terus sampai di surga nanti. Nikah jadi jodohnya dunia akhirat. Ada yang doa nambah boleh, dikurangi jangan. Jadi nambah boleh, dikurangi jangan. Tinggal kuat-kuatan doanya nanti. Doanya istri apa doanya suami yang menang nanti. Jadi nikah itu merupakan hal yang sangat diridhoi oleh Allah, sesuatu yang sangat mengundang rahmatnya Allah. Karena di situ banyak sekali hikmahnya. Kita bisa lebih terjaga pandangan kita, lebih terjaga hati kita dari godaan setan yang begitu banyak, dan juga kita mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengikuti sunnah atau tata caranya Nabi Muhammad SAW akan mengundang kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang sudah dicintai Allah, hidupnya pasti nikmat. Kalau sudah dicintai Allah, semuanya bakal nikmat. Hidupnya jadi nikmat. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila ada seseorang yang menikah, faqad istakmala nisfadini, maka sempurna setengah daripada agamanya. Falyataqillaha fil nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah dengan setengahnya tadi itu. Ketika seseorang menikah, begitu banyak pahala yang dia dapatkan. Menyentuh istri dapat pahalanya. Kita bersabar menghadapi istri dapat pahalanya. Sang istri mempersiapkan hajat ataupun keperluan suaminya dapat pahalanya. Begitu banyak sekali pahala yang Allah berikan bagi orang yang menikah. Karena itu adalah ibadah. Tiap detiknya ada hitungannya. Mungkin karena kita tidak kelihatan secara zahir, seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal pernikahan itu orangnya merupakan sebuah ibadah yang luar biasa. Bapak-bapak, apabila ada yang pusing memikirkan nafkah daripada istrinya, diampuni dosa-dosanya. Baru pusing mikirin nafkah, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Begitu juga apabila bersabar menghadapi akhlak daripada pasangannya, maka itu merupakan pahala yang begitu besar Allah berikan kepadanya. Disebutkan barang siapa seorang suami bersabar terhadap tingkah laku ataupun dalam mendidik sifat istrinya, maka seperti pahalanya seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub. Bapak-bapak yang bersabar dalam mendidik istrinya, itu pahala yang dia dapatkan sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub. Dan ibu-ibu yang bersabar menghadapi sifat atau tingkah laku suaminya, ketika dia bersabar, itu pahalanya sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Asiyah. Siapa yang tahu Siti Asiyah? Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun, memiliki kesabaran yang luar biasa dan dipuji-puji oleh Allah langsung, dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Maka itu begitu besar pahala yang Allah berikan kepada pasangan yang bersabar menghadapi pasangannya. Jadi dalam pernikahan itu memiliki begitu banyak kemuliaan dan keutamaan. Maka nasihatnya buat adik-adik yang belum nikah, nikah itu ketika bisa menikahi orang yang kita cintai, itu merupakan hal yang membahagiakan. Tapi cinta saja itu tidak cukup. Modal cinta tidak cukup. Kalau pengen langgeng, pengen awet selama-lamanya, harus bermodalkan iman. Apa modalnya? Iman. Jangan cuma cinta, harus atas dasar iman. Kita pilih pasangan kita karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah, karena dia memang memiliki ilmu agama, karena dia orang yang taat beribadah, mau menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Itulah pasangan yang harus kita idam-idamkan, pasangan yang harus kita pilih agar apa? Rumah tangganya nanti nikmat. Memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya ujian. Ujian itu pasti ada dan itu sunatullah. Ujian itu bisa karena diberi, bisa karena diambil. Ada orang yang diuji karena nggak punya harta, ada yang diuji karena diberi harta. Ada yang diuji karena nggak punya pasangan, ada yang diuji karena memiliki pasangan yang mungkin kurang baik akhlaknya. Ada yang diuji karena tidak memiliki anak, ada yang diuji juga karena memiliki anak tapi bermasalah. Memang sudah sunatullah ketika menjalani yang namanya kehidupan ini pasti memiliki ujian hidup. Akan tetapi ketika kita dekat kepada Allah, mau terus taat menjalani perintah-perintahnya, ujian-ujian tersebut akan terasa mudah, akan terasa nikmat. Semuanya nanti akan nikmat. Punya harta nggak punya harta nikmat, punya pasangan nggak punya pasangan nikmat, punya anak nggak punya anak nikmat. Apapun kondisinya, ketika kita berada dalam rahmatnya Allah, dekat kepada Allah, semuanya akan menjadi nikmat yang luar biasa. Maka dari itu sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, poin pentingnya adalah
apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Allah. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam usaha, dalam niaga, dalam mendidik anak, dalam bertetangga dan lain sebagainya, harus dikembalikan lagi sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Apabila kita sesuai dengan aturan agama, pasti semuanya nikmat. Kalau tidak sesuai dengan aturan agama, naudzubillah, nanti ada aja masalahnya. Mau punya harta, nggak punya harta, nggak enak juga. Mau punya pasangan, nggak punya pasangan, nggak nikmat juga. Intinya apa? Harus kembali lagi dengan syariatnya Allah. Taati semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam syair, dalam guban syair bahwa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Apabila kalian berada dalam kenikmatan, seperti orang yang saat ini menikah, memiliki pasangan hidup, bisa mendapatkan pasangan mungkin yang dia cintai, itu merupakan hal yang membahagiakan. Apabila kalian berada dalam kenikmatan, maka ikatlah kenikmatan tersebut, jagalah baik-baik kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena sesungguhnya bermaksiat kepada Allah itu akan menghilangkan segala kenikmatan yang kita miliki. Harusnya semuanya nikmat. Karena kita berani melanggar perintah Allah, kita tidak taat kepada Allah, kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Wadawim alaihi bisyukril ilahi fa innal ilaha syari'un niqam. Dan senantiasalah bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah atas semua nikmat yang kita dapatkan. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, nanti akan dicabut nikmat tersebut, dan justru naudzubillah akan dihukum oleh Allah karena mau mengkufuri terhadap nikmatnya. Jadi terakhir hadirin yang dirahmati Allah, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, senantiasalah untuk mengikuti aturannya Allah. Ikuti jalan dan didikannya Nabi Muhammad SAW. Segala yang diperintahkan kerjakan, segala yang dilarang tinggalkan. Itulah yang menyebabkan kita akan menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Semoga semua hadirin yang hadir di tempat ini, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat duniawi maupun ukhrawi, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah hapuskan semua kesalahan dan juga dosa-dosa kita yang telah lampau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam rezeki kita. Allah panjangkan usia kita dalam taatillah, dan Allah cabut usia kita dalam husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.